Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Cahyo Nugraha. Saya dari lokal PS 4D. Mata kuliah Matematika Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bilangan, jenis-jenis bilangan sederhana, sistem bilangan, contoh dan jenis bilangan, dan kegunaan bilangan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya tidak diperluas untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Adapun prosedur-prosedur tertentu yang mengambil bilangan sebagai masukan dan menghasil bilangan lainnya sebagai keluar disebut sebagai operasi numeris. Operasi uner mengambil satu masukan bilangan dan menghasilkan satu keluaran bilangan. Operasi yang lebih umumnya ditemukan adalah operasi biner yang mengambil dua bilangan sebagai masukan dan menghasilkan satu bilangan sebagai keluaran. Contoh operasi biner adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan perakaran. Bidang matematika yang mengkaji operasi numerik disebut sebagai aritmetika. Baiklah, yang kedua ada jenis-jenis bilangan sederhana. Ada berbagai jenis bilangan. Bilangan-bilangan yang paling dikenal adalah bilangan bulat 0, 1, min 1, 2, min 2, dan bilangan-bilangan asli 1, 2, 3. Keduanya sering digunakan untuk berhitung dalam aritmetika. Bilangan bulat sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol. Bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat yang bukan negatif, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli ditambah 0. Jadi, bilangan caca harus bertanda positif. Himpunan semua bilangan bulat dalam buku-buku teks aljabar biasanya dinyatakan dengan lambang Z, dan sedangkan himpunan semua bilangan asli biasanya dinyatakan dengan lambang N. Setiap bentuk rasio P atau Q antara dua bilangan bulat P dan bilangan bulat bukan 0 Q disebut bilangan rasional atau pecahan. Himpunan semua bilangan rasional ditandai dengan Q. Baiklah, yang ketiga, sistem bilangan. Sistem bilangan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem bilangan berbasis 10. Sistem bilangan berbasis 10 adalah susunan bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sistem ini banyak digunakan oleh orang-orang pada zaman Mesir kuno. Selain itu, sistem bilangan ini juga digunakan oleh bangsa Cina kuno, Kreta, Yunani kuno, Yahudi, dan Romawi kuno. Sistem bilangan ini yang kini digunakan oleh manusia modern. 2. Sistem bilangan vigesimal. Sistem bilangan vigesimal adalah sistem bilangan yang menggunakan susunan bilangan berbasis 20, yaitu dari angka 1 hingga 20. Sistem bilangan jenis ini digunakan oleh suku Maya kuno. Mereka menggunakan urutan 20, 400, 8000, dan seterusnya daripada kelipatan 10, 100, 1000 seperti pada sistem bilangan desimal. Yang ketiga, sistem bilangan seksagesimal. Seksagesimal adalah sistem bilangan yang menggunakan angka 60 sebagai angka dasarnya. Angka 60 dianggap sebagai angka istimewa
yang bisa dibagi dengan banyak angka seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 30. Sistem bilangan ini digunakan oleh bangsa Babilonia kuno. Baiklah, yang keempat yaitu contoh dan jenis bilangan. Bilangan asli dilambangkan dengan huruf N atau natural numbers, merupakan bilangan bulat yang bernilai positif, yaitu 1, 2, 3, 4. Bilangan cacah disimbolkan dengan huruf W atau whole numbers, adalah bilangan 0, dan bilangan bulat positif yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Bilangan bulat dilambangkan dengan huruf Z atau integers, yaitu semua bilangan yang bernilai positif dan negatif, termasuk angka 0 yang bukan desimal. Contohnya adalah -2, -1, 0, 1, 2. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1, yang hanya bisa dibagi dengan angka 1, dan bilangan itu sendiri serta tidak dapat dibagi dengan bilangan lainnya. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Baiklah, yang kelima yaitu kegunaan. Dalam matematika, lambang bilangan digunakan untuk mengetahui banyaknya satuan ukuran dari hal yang diukur. Lambang bilangan terdiri dari susunan angka-angka. Matematika memanfaatkan keterampilan mengenai hubungan bilangan-bilangan untuk berbagai keperluan. Kegiatan menggunakan baris bilangan untuk menemukan hubungan kuantitatif di antara data dilakukan dalam operasi aritmetika. Aturan-aturan atau rumus-rumus matematika untuk menghitung jumlah atau menentukan hubungan dari pengukuran dasar diketahui dengan menggunakan angka. Bilangan juga diperlukan untuk proses menyatakan suatu pengukuran, pengurutan, dan penggolongan benda-benda. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang konsep dasar matematika ekonomi. Matematika merupakan suatu alat analisis yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu, salah satunya ilmu ekonomi, karena fungsinya sebagai salah satu alat analisis, maka matematika bersifat pendukung. Keberadaan ilmu matematika diharapkan dapat memudahkan seseorang memahami ilmu yang dipelajarinya. Misalnya dalam ilmu ekonomi, perilaku pelaku ekonomi atau konsumen dimodelkan dalam sebuah fungsi matematika sebagai implikasi dari teori-teori yang ada, hukum permintaan, teori utilitas, dan lain-lain. Matematika ekonomi merupakan salah satu terapan dari matematika murni. Oleh sebab itu, matematika murni dipelajari sebagai dasar untuk memahami matematika ekonomi. Namun, tidak semua topik dalam matematika murni yang dipelajari untuk memahami matematika ekonomi dan bisnis. Topik-topik matematika murni yang bersangkutan antara lain fungsi, program linier, matriks, deret, dan kalkulus. Selain itu, penggunaan variabel-variabel juga diberlakukan dalam matematika ekonomi dan bisnis. Biasanya, variabel-variabel yang digunakan dalam matematika murni adalah X, Y, atau Z. Dalam matematika ekonomi dan bisnis, variabel-variabel yang digunakan melambangkan suatu istilah ekonomi. Misal, P sama dengan harga, C sama dengan biaya, Q sama dengan jumlah yang diminta atau yang ditawarkan, R sama dengan penerimaan, L sama dengan investasi, I sama dengan tingkat suku bunga atau interest. Baiklah, yang kedua yaitu tentang model ekonomi. Model ekonomi adalah suatu konsep atau model yang menggabungkan dua atau lebih variabel yang menjelaskan hubungan yang ada antara variabel-variabel.
menggambarkan hasil ekonomi siali hubungan tersebut, memperkirakan akibat perhubungan variabel terhadap hasil perekonomian. Model ekonomi dipergunakan untuk merangkum ciri-ciri penting fenomena ekonomi yang rumit, menyederhanakan dan menerjemahkannya sehingga dapat dilakukan penganalisisan yang dapat dipahami. Biasanya tugas ini menuntut pembuat model membuat asumsi tertentu yang disederhanakan tentang perilaku manusia. Sebagai contoh, dalam penganalisisan permintaan, ahli ekonomi mengasumsikan bahwa konsumen mencari kepuasannya atau kegunaan yang maksimum, sehingga konsumen akan secara rasional mengkonsumsi lebih banyak suatu produk yang harganya menurun dan sebaliknya. Ada beberapa model ekonomi yang digambarkan dalam buku ini. Sebagai contoh, harga pasar ekuilibrium, harga pasar ekuilibrium perubahan, tingkat pendapatan nasional, atau equilibrium level of national, yaitu pengganda. Lihat juga ekonometris, hipotesis, testing, endogenous variable, dan exogenous variable. Baiklah, yang ketiga, perbedaan matematika murni dengan matematika ekonomi. Matematika terapan berbeda sekali dengan matematika murni. Perbedaannya adalah di bidang matematika murni, simbol mewakili konsep yang abstrak, di mana sifat-sifat yang dimilikinya ditentukan dengan definisi. Sedangkan dalam matematika terapan, kebanyakan simbol yang digunakan mewakili variabel yang dapat dilihat dalam kejadian yang nyata. Jadi, pada intinya matematika murni itu matematika yang berkaitan langsung dengan sains. Contohnya seperti berkaitan dengan fisika, ilmu navigasi, dan lain sebagainya. Sedangkan matematika terapan adalah matematika yang berkaitan dengan bidang bisnis, seperti cara menghitung inflasi, deflasi, keuntungan, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.